Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Rizky Dwi Nuryani, dan yang kedua ada Nurul Fadilatus Solikah, dan yang terakhir ada Wilda Mawardah. Dan ini adalah tayangan perdana kita dari mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio. Pada menit berikutnya, kita akan belajar mengenai salah satu instrumen investasi, yaitu investasi saham. Happy watching! Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu investasi. Investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang, dengan cara membeli atau memiliki suatu barang dan jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Nah, investasi yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang investasi saham. Saham adalah bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Contohnya gini, kalau kita punya saham di perusahaan X misalnya sebesar 30%, ya berarti dari seluruh benda, barang, aset yang dimiliki perusahaan tersebut, 30%-nya adalah milik kita. Dan kalau perusahaannya untung, maka dari seluruh keuntungannya otomatis 30% dari keuntungan itu milik kita. Kenapa saham didagangin? Kenapa sih ada orang yang trading saham, di saham, jual saham, nabung saham, dan masih banyak istilah lainnya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu bahwa saham itu punya nilai tertentu. Bisa dibilang gini, ada yang harganya murah dan ada juga yang mahal. Lalu, kenapa sih harga jual beli saham ini bisa murah dan bisa mahal? Nah, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Tergantung perusahaan ini di pasar harganya berapa, dan faktornya banyak. Misal, kinerja perusahaannya bagus nggak? Laporan keuangannya gimana? Terus, sejauh ini cash flow-nya gimana? Untungnya gede nggak? Sejauh ini bisnisnya kira-kira bakal scalable nggak? Bisa bertahan nggak nih beberapa tahun ke depan? Nah, intinya banyak banget kalau ngomongin tentang harga saham. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Simpelnya, intinya makin bagus perusahaan, ya makin tinggi harga sahamnya. Dan makin nggak bagus perusahaan, makin murah juga harga sahamnya. Harga saham bisa berubah-ubah karena setiap orang menghargai suatu saham di harga yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang belum kejawab sekarang adalah, kenapa sih orang jual beli saham? Untungnya dari mana? Gini, saham itu kalau buat perusahaan berguna untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, itu kan untungnya perusahaan yang menjual sahamnya. Lalu untungnya kita nih sebagai yang beli saham apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin bagus dan besar perusahaan, ya semakin besar harga sahamnya. Misal, awalnya kita beli saham di perusahaan X 30% dengan harga 3 miliar. Lalu kalau perusahaannya berkembang pesat dan makin bagus, bisa jadi harga sahamnya akan naik. Yang tadinya awalnya kita beli seharga 3 miliar, mungkin ketika orang mau beli sekarang harganya sudah jadi 5 miliar. Nah, kalau gitu kita bisa jual dong saham yang kita beli tadi ke orang lain. Kalau misal saham kita sudah kejual, kita untung dong 2 miliar. Nah, orang-orang yang main saham untungnya dari sana. Mereka beli ketika harga sahamnya masih murah. Lalu, ketika sudah mahal, mereka baru jual. Sebaliknya, kalau perusahaan tidak berkembang atau bangkrut, harga sahamnya akan turun. Dan kita juga ikut rugi karena kita juga pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi, harga saham itu bisa naik, bisa turun. Orang itu bisa untung atau rugi tergantung turun atau naiknya si harga saham ini. Dan naik turunnya harga saham tergantung oleh banyak hal. Kalau menurut kelompok kami, kalau kita mau bermain saham, kita harus punya ilmunya. Ilmu untuk analisis perusahaannya bagus enggak, kinerjanya gimana, laporan keuangannya gimana. Jangan sampai nih kita main saham apalagi trading atau jual beli saham dalam waktu yang singkat. Jangan sampai kita main tapi kita nggak punya pengetahuan. Kita jangan investasi apa yang nggak kita ngerti. Kita cuma ikut-ikutan aja, nggak tahu analisis perusahaannya kayak gimana. Oke, materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang keuntungan dan resiko investasi saham.
Investasi saham memiliki 3 keuntungan. Yang pertama adalah mendapatkan potensi capital gain. Salah satu manfaat investasi saham yang dapat kita peroleh adalah gain. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan, dari waktu ke waktu biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan. Kenaikan harga ini dapat kita manfaatkan untuk menjual pada harga yang tentu lebih tinggi daripada harga pembelian. Keuntungan dari selisih harga jual dan beli inilah yang disebut dengan capital gain. Untuk keuntungan yang kedua adalah mendapatkan dividen saham. Keuntungan lain yang akan kita dapatkan ketika berinvestasi saham adalah menerima dividen. Dividen merupakan pembagian laba bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Keuntungan ketiga adalah ketika kita mendapatkan dividen, maka kita pun secara tidak langsung telah diakui sebagai pemilik perusahaan dan berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham. Selain mempunyai keuntungan, juga memiliki resiko untuk investasi saham. Yang pertama adalah capital loss. Ini adalah resiko saham yang sangat besar kemungkinannya dialami oleh investor. Capital loss adalah kondisi di mana harga jual lebih rendah daripada harga belinya. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain. Yang kedua adalah suspensi. Suspensi adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Resiko investasi saham dapat berupa suspensi ini jarang dialami oleh perusahaan dengan kapasitas pasar jumbo. Untuk resiko yang ketiga adalah likuidasi. Resiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Untuk menghindari resiko investasi saham ini, investor harus memantau perkembangan perusahaan secara berkala. Perusahaan yang mengalami masalah hingga berpotensi bangkrut biasanya mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak seperti bursa hingga media massa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Baik, kita tahu di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, di mana dampak corona ini mengakibatkan banyak sektor bisnis mengalami kerugian. Banyak orang yang suka mencari uang, tapi mereka lupa cara menyimpan uang dengan benar. Di tahun 2020 ini banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaannya. Banyak bisnis-bisnis yang ditutup dan banyak orang-orang yang di PHK. Dan sedihnya lagi, masih banyak orang yang menyimpan cash, di mana mereka belum sadar bahwa sungguhnya uang yang mereka kumpulkan itu sebentar lagi akan tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kita tahu semakin hari dolar semakin naik, dan hal ini akan mengakibatkan turunnya nilai uang rupiah. Nah, oleh sebab itu kita harus segera mengamankan aset kita, salah satunya dengan investasi saham. Nah, sebetulnya investasi itu ada banyak, mulai dari emas, dolar, properti, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Masih banyak. Tapi kita lebih memilih saham karena saham itu liquid. Ya, memang dalam berinvestasi pasti akan ada untung dan rugi. Ketika kita rugi, misalnya nih di properti, kita tidak bisa langsung mencairkan dana itu ketika kita butuh di hari itu. Kita harus menunggu rumahnya terjual. Nah, kalau di saham, kita butuh uang di hari itu juga. Kita liquidin dan kita jual saham kita langsung dapat cash dan return dari saham tersebut. Menarik bukan? Nah, yang paling penting adalah dengan tetap menjaga kesehatan. Dengan membeli masker, memakan makanan yang sehat, minum vitamin, olahraga, dan tentunya dengan tetap diiringi doa. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.